Sampaikan shalom. Tuhan, selamat bertemu dan selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali pada hari ini. Saya jemput pada tempat berdiri. Kita akan pujian mengejar hari.
Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Saat ini Kau memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, kepanjangan umur. Maka dengan ini Tuhan kami masih bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini satu kesempatan yang sangat baik, berkat yang sudah Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum lebih jauh kami beribadah kepada-Mu, mohon suci kuduskan hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mengejar hadirat-Mu, membawa persembahan-persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah pada saudara ini dalam tangan kuasa-Mu. Kau menyertai dan memberkati. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik pemain musik, pujian, singer, petugas LCD, hamba-Mu yang akan merekam dalam penayangan ini, penerima tamu, pendoa-pendoa, dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mohon suci kuduskan kami seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, agar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Kau juga akan menyertai memberkati Tuhan, agar ibadahnya berkenan di hadapan-Mu. Mereka yang masih ada di tengah perjalanan, Kau tuntun mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan. Mereka yang masih bermalas-malasan di rumah Tuhan, Kau jamah hatinya. Di dalam nama Yesus, berikan hati yang setia, hati yang rindu, agar mereka mau datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ibadah dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa roh jahat, roh setan yang ingin ganggu ibadah kami berseru bersama sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami usirkan keluar dari tempat ini. Kami hanya mengundang kuasa Allah ada di tengah-tengah gerak kami, menyertai dan memberkati ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini adalah penyelesaian kasus pandemi COVID-19. Disebabnya Tuhan, di saat kami berkumpul beribadah, jauhkan kami dari segala penularan sakit penyakit apapun. Dan biarlah kami boleh pulang nanti dalam keadaan tetap dan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Segala doa kami naikkan dan kami buka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Bersuka kita pada saudari Bapak Ibu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari kita berikan salah-salah yang baik menghadap Tuhan. Kita situasi pandemi yang sangat membahayakan, seperti yang Bapak Joko sampaikan kemarin, banyak orang yang meninggal. Biarlah kita, kehidupan kita tetap menghadap Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan. Sebab Dia adalah yang sangat baik, Bapa yang baik.
Haleluya. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, Dia selalu berkuasa atas semua perbuatan. Betapa hebat Hallelujah.
selalu menyatakan perbuatan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita agar hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan. Tuhan, aku hidup.
Saya undang Bapak Polkea berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang pada saat ini, kami ucap syukur kasih anugerah-Mu boleh kami rasakan dan sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Tuhan, kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu karena Tuhan persembahan puji-pujian kami Tuhan. Tuhan adalah benar kehadapan menjadi persembahan yang baru Tuhan di hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kini kami sebentar akan mengenalkan sabda kebenaran firman-Mu yang menjamah setiap hati kami, suci kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan sebagaimana tanah yang subur Tuhan, untuk siap menerima Tuhan benih-benih kebenaran firman-Mu. Serahkan hamba-Mu sekedar akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, dan yang berjamaah hamba-Mu, kau urapi hamba-Mu, kau berikan hikmat-Mu, marifat yang dari surga Tuhan. Kerajaan bersendiri kami berbicara Tuhan kepada kami sidang dalam tempat ini dan melalui kebenaran firman-Mu. Kau bentuk hati kami, iman kami semakin bertumbuh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bukan saat ini Tuhan masih ada sisa-sisa kuasa ini, sisa kekelaman yang dapat memberi kebenaran firman-Mu. Kembali kami persatuan kerana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu usir kami terjun Tuhan, bila kuasa-Mu sendiri Tuhan, kamu mengurapi Tuhan setiap hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tidak dicuri oleh Tuhan kuasa ke belakang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan yang kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, saya sampaikan shalom. Selamat malam dan selamat beribadah kepada Tuhan. Ya, bersyukur dan terima kasih saat ini kita masih tetap diberikan tubuh yang sehat, sehingga kita mempunyai satu kesempatan yang indah untuk selalu bisa beribadah kepada Tuhan. Sebab saat ini tidak semua orang selalu memiliki tubuh yang sehat. Jadi kalau kita diberikan tubuh sehat, itu berkat yang luar biasa. Satu kesaksian sedikit. Saya melihat orang sehebat Deddy Corbuzier dengan ketertiban menu makanannya, dengan tubuh yang gempal dan sehat. Tidak ada satupun orang yang percaya kalau seorang Deddy Corbuzier bisa kena COVID. Ternyata kena. Dan menurut kesaksiannya, Deddy Corbuzier 3 hari itu dia mengalami keadaan antara hidup dan mati. Dia tidak tahu apakah saya mampu hidup atau mati. Jadi pandemi ini luar biasa. Itu sebabnya kalau kita sehat itu luar biasa. Dan itu saking mengucap syukurnya Deddy Corbuzier, ya sudah tahu semua dia. Dokternya dikasih uang 1 koper. Ya, saya lihat koper di samping baru tebel dan diadai mobil mewah. Tidak tahu berapa ratus juta. Dia tanya, dia berkata uang dan mobil itu tidak ada harganya sama sekali jika dibandingkan kalau saya sekarang ini masih hidup. Jadi mungkin orang melihat apa yang diberikan Deddy Corbuzier itu besar, tapi menurut Deddy tidak. Karena dibandingkan dengan hidup dan matinya itu tidak ada apa-apanya. Ya, itu sebabnya mengucap syukurlah senantiasa kalau kita senantiasa diberikan Tuhan tubuh yang sehat. Puji Tuhan itu hanya mengawali bagaimana kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Nah, amin. Pada sore hari ini firman Tuhan saya berikan tema akibat bertindak dengan pikirannya sendiri. Ya, pembacaannya agak panjang. Kita baca 1 Samuel 13 mulai ayat 4 sampai 14. 10 ayat. Agak panjang. 1 Samuel 13 ayat 4 sudah ketemu? Ya, saya tunggu sebentar supaya bisa mengikuti semuanya. Ya. Ayat 4 demikian. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar
bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannyalah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet-Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liat Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyerbangi alunan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau berbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena kau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Seperti yang sudah kita baca bersama, Raja Saul menghadapi permasalahan yang besar. Harus berperang melawan orang Filistin. Awalnya Raja Saul sempat menang. Dalam ayat 4 katakan, "Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin." Pada saat itu pasukan pendudukan itu bukan seluruh pasukan. Itu pasukan yang diperintahkan itu menduduki daerah yang dipimpin oleh Saul, dan itu sempat diusir. Sehingga orang Filistin marah. Sebabnya orang Filistin mempersiapkan berperang melawan orang Israel di dalam ayat 5 itu dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di laut. Jadi tidak terhitung betapa besar kekuatannya orang Filistin ini untuk menyerang Saul. Nah, maka dengan demikian pasukan Saul tidak banyak. Kalau sudah belajar mulai dari ayat 1, tidak banyak. Sehingga ketika dilihat bahwa pasukan Filistin itu begitu besar, maka pasukannya Saul ini takut. Tadi dikatakan ada yang lari ke gua, ada yang lari ke celah-celah Bukit Batu, ada yang ke Liat Batu, ada yang ke Perigi, dan sebagainya. Dan malah ada yang berani menyeberangi sungai Yordan demi untuk menyelamatkan diri. Nah, persoalan yang sangat besar ini dilihat oleh Saul secara persoalan manusiawi. Padahal Saul di dalam peperangannya selalu didukung oleh Samuel
yang selalu memohonkan belas kasihan kepada Tuhan untuk kemenangan-kemenangan Saul. Di dalam sejarah peperangan raja-raja Israel tidak pernah kerajaan yang disertai Tuhan itu mengalami kekalahan. Apapun yang akan dihadapi, sebesar apapun yang dihadapi, kalau disertai Tuhan, itu pasti menang. Nah, itu sebabnya Samuel ditunggu oleh Saul sampai 7 hari. Samuel belum datang, sehingga rakyat mulai kacau meninggalkan Saul, sehingga Saul bertindak atas pikirannya sendiri. Kalau saudara membaca di dalam ayat 12, ini sangat ironis. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang dindingnya. Jadi Saul sudah melupakan orang yang mendukung selama ini, yaitu Nabi Samuel. Itu dilupakan. Dan Saul sudah berani berjalan dengan pikirannya sendiri. Dibuktikan dalam ayat 12 itu, maka pikirku. Sehingga dengan demikian Saul meminta rakyatnya untuk memberikan persembahan, yaitu dikatakan memberanikan untuk mempersembahkan kurban bakaran. Luar biasa. Padahal zaman itu tidak ada yang boleh mempersembahkan kurban bakaran selain imam atau nabi. Nah, jikalau ada, apakah itu rakyat meskipun raja, kalau jadi melanggar mempersembahkan itu, apa yang tidak boleh, itu kategorinya tadi sudah dikatakan engkau melanggar perintah Allah dan engkau sudah tidak mengikuti perintah Allah. Ya, sehingga Samuel ini menegur Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ya. Jadi yang dipikirkan Saul tadi itu hanya melihat seberapa besar pasukannya tadi. 3.000 kereta, tidak sedikit. Ya. Indonesia saja tidak tahu punya tank ada 3.000 atau enggak. Ya. 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Medannya kayak. Jadi persoalannya itu sangat besar. Tapi dengan demikian, seharusnya Saul itu raja yang sudah berpengalaman disertai Samuel. Seharusnya tidak bertindak bodoh seperti yang dikatakan Samuel. Sehingga Samuel mengatakan, perbuatan itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Maka langsung Samuel mengatakan, maka dengan demikian kerajaanmu tidak akan tetap. Dan Saul saat ini juga terlepas sebagai raja akibat kebodohannya dari menghadapi permasalahan diatasi dengan pikirannya sendiri. Dan yang kedua, dia berani melanggar apa yang tidak boleh dia lakukan, yaitu mempersembahkan kurban bakar dan kurban sembelih. Dan saat ini juga Samuel mengatakan, sebab Tuhan telah menunjuk seseorang untuk menjadi raja menggantikan. Nah, kalau kita melihat sejarah itu betapa fatalnya kedudukan sebagai raja hilang begitu saja. Pada saat itu, kalau dilihat kronologinya, orang Filistin belum menyerang. Dia baru berkumpul di Mikmas. Ya, orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, belum menyerang. Tetapi Saul sudah ketakutan, sehingga dia melakukan sesuatu yang bodoh. Ya, dia bertindak dengan pikirannya sendiri, tidak melibatkan Allah lagi, walaupun dia mengadakan persembahan untuk minta tolong pada belas kasih pada, tapi
pada waktu itu kan caranya kan harus melalui Samuel, melalui nabi, melalui imam. Nah ini yang sangat menjadi kebodohan di dalam Saul, bukan Saul. Sehingga pada saat itulah ditetapkan Saul terlepas menjadi raja. Sejak saat itu, walaupun Saul masih memimpin, Saul sudah bukan menjadi raja yang luar biasa, karena Tuhan sudah memilih orang lain untuk ditetapkan menjadi raja. Nah, kejadian ini, saudara, saya terinspirasi menjadi satu contoh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Tentunya kita setiap keluarga, setiap orang menghadapi permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang menghadapi permasalahan yang biasa, dan ada yang menghadapi permasalahan itu besar sekali, terutama di dalam ekonomi. Kalau bekerja di perusahaan sih tidak masalah, ya setiap bulan cair. Tapi yang berwira swasta, yang UMKM, yang berdagang dan sebagainya, ini yang menjerit. Betul-betul memang luar biasa kemerosotannya itu. Kesulitan yang dihadapi ini luar biasa. Ya. Dan kenapa saya? Karena saya juga merasakan betapa parahnya situasi ini untuk mengganggu orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. Betul-betul mati, ya, mati semua. Saya ikut pabriknya itu adalah satu ya, di saya. Ya. Pabrik yang memberikan saya pekerjaan ini saja sepi, sudah hampir berapa bulan kita sepi karena pandemi. Nah, itu sebabnya apapun yang kita hadapi saat ini, ya, mari kita selesaikan bukan dengan cara kita sendiri. Tetapi apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun, walaupun itu bukan ekonomi, mungkin permasalahan yang lain, mari kita atasi bersama-sama dengan Tuhan. Kita atasi dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang benar itu artinya kita selalu berani atau mau menyerahkan segala persoalan itu di hadapan Tuhan. Lewat pergumulan doa kita, lewat usaha kita, lewat keuletan kita, dan sebagainya. Dan kita tidak berpikir menyelesaikan dengan cara pikir kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Ya. Seperti apa orang berpikir menyelesaikan pikiran ini? Yang jelas sudah tidak melibatkan Tuhan lagi. Mungkin karena dulu itu setiap berdoa tidak berdoa, setiap menyerahkan permasalahan pada Tuhan sudah tidak melibatkan Tuhan lagi, dan sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi yang seperti ini berbahaya. Sehingga kalau kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, yang sangat berbahaya itu adalah nanti hasil daripada cara-cara kita itu seperti yang dialami oleh Saul, yaitu penolakan sebagai raja. Begitu juga kalau kita itu mengatasi permasalahan kita dengan cara-cara kita sendiri, kita menggebu-gebu mengatasi apakah itu ekonomi kita sampai meninggalkan Tuhan dan sebagainya, berbahaya. Kalau Saul mengatakan mulai saat ini maka kerajaan akan berpindah kepada orang. Nah, jangan sampai kita ini nanti dikatakan oleh Tuhan, mulai saat ini berkatmu aku alihkan kepada orang lain. Berbahaya. Dan hal ini mari kita cermati, jangan sampai terjadi atas kehidupan kita. Ini menjadi satu contoh, menjadi satu teladan supaya kita tidak berpikir dengan pikiran sendiri untuk mengatasi segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentunya persoalan kita tidak sama. Persoalan saya dan persoalan saudara berbeda-beda. Tetapi mari tetap kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saya akan memberikan contoh, yaitu orang-orang yang mengatasi segala persoalan itu dengan caranya sendiri.
Ya, Mazmur 49 ayat 14 sampai 15. Nah, di hadapan Tuhan orang-orang ini akan seperti ini. Mazmur 49 ayat 14 mulai. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Inilah kondisi orang-orang yang mengatasi segala persoalan dengan caranya sendiri. Di hadapan Tuhan, orang ini seperti domba yang meluncur ke dunia orang mati. Gak ada keuntungan sama sekali, gak ada janji sama sekali. Yang ada hanya kehancuran dan kematian yang mengerikan. Mungkin kita sebagai manusia gak mati secara fisik, gak mati secara fisik, mungkin masih hidup, masih segar. Nah, mungkin pertolongan Tuhan itulah yang dicabut, berkat-berkat Tuhan itulah yang mati, sehingga orang-orang ini berjalan dengan caranya sendiri. Dan banyak jemaat-jemaat itu karena kesibukannya sehingga meninggalkan Tuhan. Jadi ini bukan suatu rahasia. Karena kesibukannya tetapi meninggalkan Tuhan. Nah, saya harapkan jemaat yang sedikit ini malam ini, saya katakan sedikit ya, karena bangku yang kosong dengan yang penuh banyak yang kosong, tidak berpikir secara pikirannya sendiri. Ayo, dunia sudah seperti ini, keadaan sudah seperti ini, mau cari apa? Ya, apakah mau cari kenikmatan kekayaan terus, atau mencari keselamatan kekal? Itu pilihan yang harus dipilih. Keadaan seperti ini sudah. Itu sebabnya tadi dari awal saya katakan bagaimana perkataannya jadi korupsi. Gak ada harganya uang dengan mobil mewah ini dengan nyawa yang saat ini saya masih hidup. Nah, kalau kita pada saat ini masih diberikan kekuatan kesehatan, ayo mari kita lebih menggebu-gebu cari Tuhan daripada kita mencari kesibukan kita sendiri, mencari apa yang kita harapkan. Saudara, kita semua sudah menyaksikan, semua sudah menyadari, kita selalu dikejutkan oleh teman-teman kita yang dipanggil Tuhan. Ya, dikejutkan si A kalau dipanggil Tuhan masih muda, dipanggil Tuhan, masih muda dia, dikejutkan. Dan hal itu tidak bisa, membuat orang itu semakin bagaimana. Tetapi mari kita malah lagi dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Seperti Saul tadi, belum diserang tetapi sudah ketakutan, tidak berani, tidak mau menunggu Samuel. Padahal Samuel sudah berjanji akan selalu menyertai Saul untuk di dalam segala peperangan. Ya, kita baca lagi di dalam Mazmur 81 ayat 11 mulai. Itu tadi contoh orang-orang yang berjalan dengan cara sendiri di hadapan Tuhan itu seperti domba yang meluncur ke dunia orang mati. Tidak ada pengharapan sama sekali, hancur dan kematian yang ada. Ya, Mazmur 81 ayat 11 mulai. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Itu garis bawah. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedengkilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti
rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para mereka aku balikkan tangan. Janjinya tuh terhadap orang-orang yang tidak mengatur dirinya sendiri dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Yang pertama tadi dikatakan, ya, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ini memberikan gambaran bahwa Allah itu sangat bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak hanya sedikit. Ya, kalau sedikit nanti mati, tapi bukalah lebar-lebar, maka Tuhan akan memenuhi, membuatnya penuh. Ya. Nah, disinilah seringkali janji-janji ini diabaikan oleh orang-orang Kristen sendiri, sehingga kesibukannya itu lebih nomor satu daripada Tuhan. Ya. Egoisnya itu lebih nomor satu daripada Tuhan. Kemalasannya itu lebih nomor satu daripada mencintai Tuhan. Dan tadi dikatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Berapa jemaat Bukit Sion itu jumlahnya? 100 lebih. Yang datang malam hari ini gak ada 30. Tak bisa itu. Kenapa? Mereka umatku itu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, mari kita yang datang pada malam hari ini, kita setia untuk memegang janjinya Tuhan, mendengar suaranya Tuhan. Ya. Itu sebabnya Tuhan itu jengkel di dalam ayat 13. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, dalam kejelekan hidupnya, kerusakan hidupnya, diubah sama Tuhan. Ya, bahasa kerennya, wis sakarep-karepmu. Ya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri, dibiarkan sama Tuhan. Dan orang-orang yang dibiarkan Tuhan, maka akhir hidupnya akan seperti domba yang meluncur ke dunia orang mati, hancur dan mengerikan. Padahal janjinya Tuhan tadi dikatakan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka itu. Seketika itu kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa dan tak terkalahkan oleh siapapun. Tapi umat ini gak mau mendengar, gak mau setia. Dia lebih setia dengan kesibukan-kesibukannya sendiri, dengan kesenangan-kesenangannya sendiri, ya, dengan pikiran-pikiran sendiri. Ya, kalau Saul tadi mengatakan, pikirku, ya, sebelum Filistin menyerang aku, maka aku mohon belas kasihan Tuhan. Mungkin orang-orang yang tidak ada pada malam hari ini berpikir, pikirku kan ada apa-apa, malam ini gak ada, Minggu masih ada, Senin ada, buat pikirku. Hati-hati, ya, itu sebabnya yang sudah hadir pada malam, pegang teguh firman Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Jikalau kita berpegang teguhnya, seketika itu apa yang menjadi kebutuhan disediakan. Ya, disediakan bukan berarti kita dibuat kaya raya, tidak. Dan ada yang dibuat kaya raya, ada yang sekedar cukup, tapi selalu ditolong Tuhan. Banyaklah, saya rasa semua sudah mengalami mujizat itu. Di saat sudah tidak ada jalan, muncullah jalan untuk mengatasi permasalahan.
Dan cerita-cerita itu sudah banyak terdengar telinga saya. Itu bukti daripada pernyataan itu. Nah, padahal janjinya Tuhan kepada orang-orang yang diurapi, Saul itu raja, otomatis adalah orang yang diurapi. Yesaya 45 ayat 1 mulai. Ini janjinya Tuhan kepada orang yang diurapi. Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan meluncuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Janjinya Tuhan, Aku sendiri hendak berjalan di depan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Kuurapi, punya besar, orang yang diurapi Tuhan. Saul sebagai raja, tentunya pengangkatan sebagai raja itu diurapi. Ya ini Allah sendiri akan berjalan di depan. Nah, kalau Allah sudah di depan, orang yang diurapi siapa yang bisa melawan? Itu sebabnya tadi tidak meratakan gunung-gunung. Gunung-gunung bisa dikatakan sebagai permasalahan yang besar, memecahkan pintu-pintu tembaga, penghalang-penghalang, rintangan-rintangan yang kita hadapi, dan tidak mematahkan palang-palang besi, kuasa-kuasa yang belum terkalahkan. Bukan kita yang menghancurkan nyawa, Tuhan sendiri akan berjalan di depan. Dan ayat 3 mengatakan, Aku akan memberikan kepadaku, Aku besar, Allah akan memberikan kepadaku apa saja yang kita lakukan, semuanya. Nah, janji-janji inilah yang terlupakan oleh orang-orang yang selalu mengutamakan pikirannya sendiri, cara-caranya sendiri di dalam ibadah kepada Tuhan. Sehingga dianggap, oh gak apa-apa, pikirku gak apa-apa, yang gak datang dulu. Pikirku, kan Tuhan tahu aku sibuk, repot untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dan sebagainya. Saya selalu sudah mengatakan, kalau sudah tua, jangan cari uang. Itu bahasa kasar. Ayo tua. Sudah tua, jangan cari uang. Apalagi seperti saya sudah 60 mau ke 61. Ya biarlah uang itu sekedar aja sesuai dengan kehendak Tuhan. Rugi kalau saya mencari uang. Sebabnya selalu saya sebut, jangan mencari uang. Terlalu menggebu-gebu sehingga meninggalkan Tuhan. Itu sangat-sangat amat rugi. Padahal inilah janjinya Tuhan. Nah, saya dan saudara itu adalah orang-orang yang diurapi. Jadi janji ini juga menjadi janji kita. Kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Kalau di dalam Yesaya 45 tadi janjinya Tuhan kepada orang yang diurapi Tuhan. Nah, bagaimana 2 Korintus 1 ayat 20 itu boleh? Sebab Kristus adalah Dia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya Olivia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kami di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Untuk siapa? Untuk orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Jadi janji yang ada di dalam Yesaya 45 1-3 itu juga termasuk janji kepada saya dan saudara. Orang-orang yang telah diurapi. Nah, untuk itu mari kita jaga pengurapan ini. Jangan sampai pengurapan ini menjadi sia-sia seperti yang dialami
oleh Saul. Saul adalah raja yang telah dikurangi karena dia melanggar perintah Tuhan, karena dia tidak menurut dengan perintah-perintah Tuhan. Maka Samuel mengatakan, hari ini engkau telah ditolak menjadi raja, karena Tuhan telah memilih seseorang untuk menggantikan kamu sebagai raja. Nah, jangan sampai pengurapan yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita bersama-sama di dalam Kristus ini menjadi sia-sia seperti Saul. Mari kita jaga pengurapan ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengutamakan Kristus, menomorsatukan Tuhan, selalu menunggu janjinya Tuhan. Tidak sembrono seperti Saul tadi. Melanggar, semestinya tidak boleh mempersembahkan korban bakaran, dilakukan saja oleh Saul. Ya. Waktunya ibadah, tinggalkan saja ke sana. Padahal itu tidak boleh dikatakan sudah di dalam perjanjian lama, kuduskanlah hari Sabat. Di dalam zamannya Musa, barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabat, maka orang itu harus dilenyapkan atau dimatikan. Ya. Jadi hari Sabat itu bukan berarti setiap pertemuan kita pada Tuhan itulah hari besar. Itulah hari yang disediakan oleh Tuhan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi kenyataannya apa? Nah, pengurapan ini supaya tidak sia-sia kita jaga. Kita jadikan hidup ini sebagai orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mempunyai komitmen yang baik kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar nanti menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidupkan hanya 70 sampai 80 dan kebanggaannya adalah kesusahan. Orang kalau sudah 70 ke 80 itu kan yang keluar apa? Susah. Sing kakinya sudah mulai linu, jalannya sudah mulai pincang, boyoknya sakit, kepalanya tak pernah enak. Kebanggaan apa? Susah. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita harapkan? Padahal nanti di dalam kekekalan itu kekal. Kalau susah ya susah terus di neraka, kalau yang senang ya senang terus di surga. Nah, mari kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang bisa memilih dan memutuskan dengan benar langkah apa yang harus aku lakukan di dalam hidup ini. Salah satunya pada malam hari, mari kita jaga urapan-urapan Allah agar kita tidak berjalan menurut cara kita sendiri, tetapi kita berjalan menurut sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita pujikan pujian Allah mengerti. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, dan banyak perkara yang selalu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi Allah kita itu Allah yang peduli dan Allah yang sangat mengerti. Berkata
Terima kasih. Allah mengerti. Saya undang Bapak Sugeng berdoa untuk firman Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan belajar untuk mengabdikan diri kami kepada Tuhan lewat ibadah pada sore hari ini. Dan kehadiran-Mu boleh kami rasakan. Kami penuh dengan semangat dan gairah untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian. Terlebih pada saat ini Tuhan, Engkau memperingatkan kami di dalam kebenaran firman-Mu, sebagaimana situasi dan kondisi saat ini yang harus kami lakukan dan kami lewati Tuhan. Untuk Tuhan berikan kami kekuatan
supaya kami Tuhan jauh daripada Engkau, seperti Tuhan Raja Saul, sekalipun dia itu raja yang sudah diurapi, namun setelah menghadapi persoalan yang besar, menghadapi bangsa Filistin, dia lupa kepada Allah, bahkan mengambil tindakan sendiri, sehingga Raja Saul tidak merasakan, tidak memiliki satu kekuatan. Demikian juga di dalam satu kehidupan kami sebagai manusia, seringkali kami juga tidak luput daripada mengalami berbagai macam bahaya. Namun jika kalau kami dekat dengan Tuhan sesuai dengan firman Allah, maka Allah akan menghalau semua rintangan-rintangan yang harus kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, sebagaimana Tuhan akan senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar apabila di dalam satu kehidupan kami mengandalkan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Inilah Tuhan, Engkau yang begitu baik, yang senantiasa memperingatkan kami dalam suasana saat ini Tuhan. Tanpa campur tangan Engkau Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Biarlah firman Tuhan menjadikan pegangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu Tuhan, kebenaran Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu kekuatan hikmat Tuhan, supaya hamba-Mu senantiasa setiap tugas dan tanggung jawab menjadikan berkat bagi kami sidang Jumat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi hamba-Mu yang sudah menunaikan tugasnya dengan baik, sehingga setiap firman yang telah kami terima membawa satu perubahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya menyampaikan pesan yang disampaikan Bapak Pendeta Cornelius. Oh ya, Bapak Cornelius pada malam hari ini tidak ada tengah-tengah kami, tengah-tengah kita, karena beliau melayani penutupan peti Bapak Pendeta Rudi Tansi yang telah dipanggil Tuhan, dan pemakamannya besok jam 8. Jadi sekarang Bapak Cornelius sedang bertugas di sana untuk melayani tutup peti Bapak Pendeta Rudi Tansi. Dan ini disampaikan kepada mungkin keluarga Bukit Sion yang belum vaksin, yang ingin mengikuti vaksin. Besok ada di rumah sakit EMA, langsung saja datang dan ngomong kalau dari Bapak itu nanti sudah ditangani di sana. Dan ini pesan yang disampaikan kepada saya. Ya, jangan lupa membawa fotokopi KTP ya, karena itu nanti untuk data. Dan mungkin keluarganya atau yang apa yang belum itu bisa di EMA besok. Nah, kita baca kasih Tuhan. Selain daripada itu, pada malam hari ini kita juga nanti akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah tua, yang sedang sakit, juga yang sudah dikaruniai dengan kehamilan, supaya Tuhan menyertai dan memberkati. Ya, saya rasa sudah tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan pakai berdiri, kita buktikan pujian besar anugerah-Nya.
dalam ibadah pada sore hari ini ya Bapak. Kami pada sore hari ini benar-benar merupakan satu ibadah yang berkenan dan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk itu. Meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk jemaat-jemaatmu yang menghadapi penyakit. Kami serahkan Ibu Gembala Sakarias, kami serahkan Ibu Sudarmiasih, kami serahkan Ibu Yaya, kami serahkan yang tidak kami sebut namanya. Tuhan, untuk saat ini kami serahkan di dalam nama jamah pulihkan dan jadikan sembuh oleh hidup Tuhan. Itu juga untuk jemaat-jemaatmu yang sudah tua, kami juga menyerahkan Ibu Gembala, menyerahkan Bapak Ibu Yakub, Bapak Ibu Supeno, kami juga menyerahkan Bapak Ibu Soleman, kami juga menyerahkan Ibu Aminah, dan kami menyerahkan yang lain-lainnya juga Tuhan. Dan kami menyertai dengan kekuatan kesehatan supaya di dalam tubuh yang sehat dan kuat dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa khusus buat keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Pendeta Rudy Sanusi. Kiranya Engkau menyertai, memberikan kekuatan ketabahan, memberikan kekuatan supaya semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga Tuhan, prosesi pemakaman besok yang akan dilaksanakan pada jam 8, kiranya Engkau menyertai sehingga tidak ada permasalahan, tidak ada kendala apapun, selesai dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk nama-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa teman-temanmu yang sudah Kau karuniai kehamilan, kami serahkan Ibu Dini, kami serahkan Ibu Devi, kami serahkan Ibu Lina, kami serahkan anak Yayu, dan Kau menyertai memberkati Tuhan, baik ibunya maupun calon bayinya. Sebab pada saat melahirkan nanti semuanya dapat, oh Tuhan, melahirkan dengan sehat, baik ibu maupun bayinya, tidak ada kendala apapun. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga penyelesaian tempat parkir, yang Kau menyertai memberkati, dalam berkat-berkat yang sudah Kau curahkan kepada sidang jemaat-Mu nanti akan menjadi untuk menyelesaikan penyelesaian tempat parkir ini. Kami yakin dan percaya dengan waktu yang sudah Kau tentukan, tempat parkir ini akan selesai dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini, yang Kau menyertai dan memberkati. Begitu juga Tuhan, setiap persembahan yang sudah diberikan kepada jemaat-Mu, baik itu persembahan syukur maupun perpuluhan, Kau mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan di dalam menyelesaikan pandemi ini. Kiranya berikan hikmat kabudi serta dan berkati Tuhan supaya bangsa dan negara ini segera dapat menyelesaikan, oh Tuhan, pandemi ini dan kembali menjadi bangsa yang aman dan sejahtera. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, dan Kau pimpin tuntun kami di perjalanan sampai tiba di rumah dengan selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulalah dan terimalah berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dimenteraikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, yang akan menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati.